Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Australia pada tanggal 20 Maret 2025 mendatang ya. Terhitung tinggal 4 hari lagi Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia. Nah, mari kita membahas tentang prediksi starting line up Timnas Indonesia saat berhadapan dengan Australia. Kita tahu Timnas Indonesia akan ketambahan 4 pemain baru dibanding pada matchday bulan November ya. Indonesia akan ketambahan 4 pemain baru yaitu Ole Romeni, Dean James, Joe Pelupesi, dan Emil Audiro Mulyadi. Tentu perubahan akan terjadi ya saat Timnas Indonesia melawat ke Australia dibandingkan saat Timnas Indonesia menjamu Australia di bulan November kemarin. Nah, kira-kira siapa saja yang akan mengisi line up Timnas Indonesia? Mari kita bahas. Ya, ini adalah perkiraan formasi Timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Australia di bulan Maret ya, di tanggal 20 Maret 2025 mendatang. Di posisi kiper, saya rasa di posisi kiper di sini adalah tetap Martin Paes ya. Martin Paes akan menjadi pilihan utama di bawah Mistar. Dan di posisi back tengah Indonesia akan diisi oleh Jay Itzes dan Michel Gers. Di back kiri ada Calvin Verdong, di back kanan ada Kevin Dix. Nah, di depannya ada dua gelandang bertahan, yaitu Tom Haye dan Ivar Jenner. Kemungkinan Ivar Jenner akan diganti oleh Joe Pelupesi. Di depannya ya sebagai gelandang free roll ada Marcelino Ferdinand. Nah, untuk penyerang utama atau CF ya center forward ada Ole Romeni, didampingi oleh Rafael Struijk dan Eliano Renders. Ini kalau misalkan Timnas Indonesia akan menggunakan formasi 4-3-3 dengan penyerangan lebih intensif ya. Jadi kita inisiatif penyerangan. Tapi saya rasa ini akan sangat kecil ya. Akan sangat kecil formasi ini dipakai oleh Patty Kluivert karena Timnas Australia adalah tim yang kuat, tim dengan peringkat 26 FIFA. Walaupun sekarang Timnas Australia banyak ditinggal oleh pemain-pemainnya ya karena mengalami cedera, namun Australia tetaplah Australia. Australia memiliki kedalaman skuad yang sangat bagus dan Indonesia tentu ya sebagai tim tamu harus mempertimbangkan itu. Tidak boleh tergesa-gesa atau tidak boleh bernafsu untuk memenangi duel ya. Indonesia harus berhati-hati dalam menghadapi Australia. Dan saya rasa di sini Rafael Struijk ya akan digantikan oleh Dan James. Ya. Dan posisinya ditarik agak ke belakang sebagai left midfielder, tapi bisa juga membantu penyerangan sebagai penyerang sayap ya. Dan di sini Eliano Renders bisa ditempatkan ya karena Eliano Renders ini juga aslinya adalah sebagai back ya, di klubnya dia adalah back kanan tapi juga bisa ditempatkan sebagai gelandang kanan. Nah, saya rasa nanti Timnas Indonesia akan memakai 4-2-3-1 atau 4-5-1 ini lebih masuk akal ya. Karena Indonesia sebagai tim tamu dan ingin menguasai permainan ya dan tidak ingin juga kalah ya. Indonesia ingin menang. Makanya Dan James dan Eliano Renders ini bisa ditempatkan sebagai gelandang kanan dan gelandang kiri. Nah, Marcelino Ferdinand di sini tugasnya adalah membantu oleh Romeni ya menciptakan peluang-peluang ya dari sisi second line. Ya, di sini Marcelino Ferdinand nanti akan menempati sebagai attacking midfielder.
Ya, Marcelino Ferdinand akan menjadi attacking midfielder, membantu oleh Romeni untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya di depan gawang timnas Australia. Nah, saya rasa nanti timnas Indonesia akan memakai formasi ini, formasi 4-2-3-1. Ya, karena Dean James, Eliano Renders ini pemain yang bisa membantu pertahanan. Tom Haye, Ivar Jenner atau nanti ini di sini Joe Pelupesi juga kuat dalam bertahan dan kuat dalam menguasai bola. Marcelino Ferdinand memang tidak kuat dalam memegang bola, tetapi dia kuat dalam segi menusuk ke jantung pertahanan lawan. Marcelino sangat bagus dan menciptakan peluang peluang berbahaya. Penempatan posisi dari Marcelino Ferdinand ini sangat baik. Dia bisa kemana-mana ya. Jadi free roll, nanti Marcelino Ferdinand ada di belakang dari Ole Romeni. Ole Romeni ditempatkan sebagai ujung tombak utama. Nah, untuk pemain pengganti ya di sini nanti ada Emil Audero Mulyadi, ada Rizky Ridho, Jordi Amat, Sain Patinama, Nathan Joaon, Pratama Arhan, Rafael Struijk, Ricky Kambuaya, Sandy Walsh, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan satu lagi adalah Joe Pelupesi ya, karena Ragnar Uratmangun dalam kondisi tidak bisa dimainkan ya karena mendapat hukuman akumulasi kartu kuning bersama dengan Justin Hubner. Nah, ini adalah prediksi saya ya. Jadi prediksinya 4-2-3-1 ini memberikan kita untuk dapat menguasai lini tengah, karena lini tengah dari Australia sangat kuat. Permainan dari Australia juga biasanya menggunakan ball position yang sangat kuat ya. Jadi kita lihat pas saat timnas Australia melawan timnas Indonesia di GBK, penguasaan bola dari timnas Australia sangatlah dominan, dan peluang-peluang yang diciptakan oleh timnas Australia juga sangat dominan. Kita lihat pertandingan Australia yang lain saat menghadapi Arab Saudi, menghadapi Bahrain, menghadapi Cina ya. Ball position dari Australia ini sangat dominan ya. Ball position dari Australia ini sangat dominan, dan Indonesia sepertinya harus menghindari itu, harus menempatkan beberapa pemain yang memang kuat dalam bertahan, kuat dalam menguasai bola, dan saya rasa ini adalah skuad atau tim yang sangat baik ya. Di sini Ivar Jenner nanti kemungkinan besar akan digantikan oleh Joe Pelupesi. Bisa saja Ivar Jenner main di babak pertama, tetapi nanti dia akan bergantian dengan Joe Pelupesi. Dan di sini Eliano Renders bisa saja diganti ya. Di sini posisinya ini bisa ditempati juga oleh seorang dari Sandy Walsh ya. Sandy Walsh juga dapat ditempatkan sebagai gelandang kanan dan sangat baik juga dalam membantu penyerangan. Jadi apabila ingin menguasai pertandingan, Sandy Walsh ini pemain yang cocok ya. Sandy Walsh, ada di sini nanti Joe Pelupesi, ada Tom Haye, Dean James. Ini adalah pemain-pemain yang sangat bagus ya. Sangat bagus dalam segi menyerang dan sangat bagus juga dalam segi bertahan. Saya rasa timnas Indonesia memang sangat layak untuk menjadi pemenang yang dalam duel saat melawan Australia. Indonesia layak untuk menang. Dilihat dari sisi nilai skuad juga kita unggul sekarang ya daripada timnas Australia. Jadi tidak ada alasan kita minder lawan Australia, walaupun secara peringkat FIFA kita jauh sekali di bawah Australia. Kita di angka 127 ranking FIFA, sedangkan Australia di angka 26 ranking FIFA. Namun secara nilai skuad sekarang timnas Indonesia sudah bisa mengungguli Australia, dan saya yakin dengan materi pemain seperti ini timnas Indonesia akan bisa mengalahkan Australia. Prediksinya dengan skor ya minimal dengan skor 1-0 atau 2-1 ya. Mudah-mudahan tapi kita bisa mengalahkan Australia dengan selisih 2 gol ya, 2-0 atau 3-1. Oke, terima kasih, sekian, salam olahraga.